Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah mendengar pada kesempatan pagi ini, pagi yang insyaallah dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertolabul ilmi dalam kajian Mutiara Pagi interaktif yang insyaallah akan bersama-sama dalam kajian interaktif ini. Narasumber kami untuk setiap hari Rabu yaitu Al-Ustaz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga penyuluh agama Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Dan akan menghadirkan kajian ataupun tema untuk pagi hari ini terkait dengan akibat buruk dari pembagian waris yang tidak secara syar'i. Nah, untuk mendengar, Anda akan bisa berinteraktif bersama kami melalui line telepon kami di 0231849329 ataupun juga di 0231486374 dan juga di nomor WA kami Anda juga bisa telepon dan berkirim pesan melalui 081324951935. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Pendengar, sebelum Anda bisa berinteraktif, kita akan simak terlebih dahulu kajian akan segera diuraikan oleh Ustaz Nasuha SAG MESC. Silakan, Ustaz, untuk menguraikan kajian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansorihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dapat menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi siaran RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga diaturkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 saya akan menyampaikan dengan tema akibat buruk dari pembagian waris tidak secara syar'i. Tema ini saya angkat dari inspirasi pemberitaan dari NKRI Pos Boyolali, di mana pada tanggal 6 April pada waktu bulan puasa kemarin, 6 April 2023, saya baca di pemberitaan bahwa telah terjadi pembunuhan, yakni seorang keponakan membunuh bibinya.
hasil penelusuran dari Kanis Reskrim di Boyolali sana, ternyata modus operandinya karena ada unsur dendam, persoalan masalah pembagian harta waris dari kakek dan neneknya keponakan tadi. Artinya orang tuanya keponakan ini dengan bibi, yang meninggal dunia adalah bibi atau dibunuhnya, yang dibunuh adalah bibinya. Ternyata antara kakak dengan adik, bibi sama orang tua keponakan itu sering ribut, sering cekcok masalah peninggalan harta orang tua. Bahkan hasil dari penyelidikan itu ternyata orang tuanya dari keponakan ini tidak mendapatkan harta warisan dari kakek neneknya. Padahal siapapun yang namanya orang tua dengan anak tidak ada istilah mantan. Saya sampaikan setiap saat itu loh. Walaupun ini adalah haknya, tetapi dia tidak mendapatkannya, akibatnya ada unsur dendam. Nah, inilah akibat dari pembagian harta waris tidak secara syar'i. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam hadir ini adalah untuk memberikan pencerahan, untuk meluruskan mana yang sebenarnya orang yang dapat hak warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Kalaupun seandainya ada salah satu di antara anaknya lebih dulu meninggal daripada orang tua, tetap dapat hak waris ketika orang tuanya meninggal dunia. Maka ada istilah ahli waris pengganti juga. Nah, tetapi ketika ada anak meninggal dunia lebih dulu, kemudian orang tuanya meninggal dunia berikutnya, kemudian anak tersebut tidak dapat dengan alasan lebih dulu meninggal, akhirnya anaknya yang lebih dulu meninggal tadi tidak mendapatkan, atau cucunya tadi tidak mendapatkan. Ini menjadi problem, sehingga akibatnya itu unsur dendam keponakan kepada bibinya itu muncul. Nah, maka sejak tahun 91 Islam hadir melalui kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam salah satu pasalnya tepatnya pada pasal 185, yakni di situ mengatur tentang mengenai ahli waris pengganti. Sehingga keponakannya bibi tadi itu dapat hak. Haknya bukan secara langsung dari kakek neneknya, tapi keponakan ini dapat hak dari orang tuanya atau anak salah satu di antara yang lebih dulu meninggal dunia. Ya, contoh kalau kita ilustrasinya itu, seumpama orang tua punya anak 3. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga semuanya punya anak semua, punya keturunan semua lah gitu loh. Kemudian anak yang pertama meninggal dunia lebih dulu daripada orang tua. Nah, ketika anak lebih dulu meninggal dunia daripada orang tua, kemudian meninggal dunia orang tua berikutnya, maka tetap anak dapat hak waris. Nanti haknya anak yang lebih dulu meninggal dunia ini diberikan kepada anaknya lagi. Istilah dalam kompilasi saya sampaikan itu adalah sebagai ahli waris pengganti. Karena tidak sedikit ketika salah satu anaknya lebih dulu meninggal dunia daripada orang tua, itu tidak dapat hak. Konon katanya ini karena sudah lebih dulu meninggal dunia. Maka saya sampaikan yang namanya hajib wal maktub itu bukan secara horizontal, tetapi secara vertikal. Contoh seumpama orang tua meninggal, kemudian anaknya ada 3 tadi, semuanya punya anak semua. Maka ketika anaknya yang orang tuanya masih hidup, anak dengan anak masih ada gitu loh, maka cucu ini tidak dapat hak waris karena masih ada orang tuanya cucu tadi gitu. Beda dengan anak yang lebih dulu meninggal dunia, kemudian punya anak tadi. Maka anak yang lebih dulu meninggal tetap dapat hak, kemudian haknya diberikan kepada anaknya lagi, jadi cucunya tadi. Tadi anak pertama, anak kedua kan punya anak semua nih. Nah, anak yang pertama lebih dulu meninggal dunia, walaupun lebih dulu meninggal, tetap dapat hak. Haknya ini diberikan kepada anaknya lagi. Beda dengan cucu dari anak yang kedua. Karena cucu dari anak yang kedua ini masih ada orang tuanya tadi.
maka vertikal itulah bisa terhalang cucu dari anak yang kedua ini, karena masih ada anak yang masih hidup gitu loh. Tapi anak pertama, anak kedua, anak ketiga semua dapat hak waris. Secara horizontal tidak saling menghalangi. Anak pertama tidak terhalang dari anak kedua, begitu anak kedua tidak terhalang dari anak yang ketiga. Nah, anak pertama, anak kedua, anak ketiga dapat hak yang sama. Bedanya hanya laki dan perempuan. Kalau anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Kalau seandainya Tata, Toto, Titi istilahnya dari Bunda Indra biasanya, berarti Tata dapat 2, Toto dapat 2 karena laki-laki, Titi dapat 1 gitu loh. Maka anak yang pertama namanya Tata 2/5, Toto mendapat 2/5, Titi mendapat 1/5. Jadi Tata, Toto, Titi masing-masing dapat hak. Nah, dilalaknya Tata lebih dulu meninggal daripada orang tua. Nanti haknya Tata karena lebih dulu meninggal nanti diberikan atau digantikan kepada anak-anaknya Tata. Sama anak Tata ada 2 semua, laki perempuan. Maka haknya dari 2/5 dari milik Tata itu diganti oleh anaknya Tata. Anaknya ada 2, laki perempuan. Nah, tetap 2/5 itu dibagi pada 2 anak laki. Masing-masing kalau anak lakinya Tata itu 2/3, anak perempuannya Tata 1/3 dari jumlah total dari 2/5 tadi. Sehingga anak-anaknya Tata yang meninggal dunia itu dapat hak tidak akan dendam kepada orang tuanya, pada anak yang masih hidup. Persoalan yang kejadian itu karena anak-anaknya Tata tidak dapat hak waris gitu. Nah, ini menjadi problemnya. Maka hal demikian tidak sesuai dengan syar'i. Kalau secara syar'i ini siapapun cucu-cucu tetap dia dapat. Tapi dapatnya tidak secara langsung dari kakek neneknya, tetapi dari orang tuanya, dari cucu tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jelas dan paham. Bagi yang tidak jelas dan paham silakan untuk dialog berinteraktif yang dipandu oleh Mas Fian. Baik, terima kasih Ustaz yang sudah menguraikan kajian terkait dengan tema ataupun topik yang kita bahas, akibat buruk pembagian waris yang tidak secara syar'i. Dan silakan terus pendengar, Anda bisa berinteraktif bersama kami melalui 2 nomor telepon sekaligus di 0231849329 dan juga di 0231486374 dan juga di nomor WA kami 081324951935. Kita akan menjawab pendengar terlebih dahulu yang sudah akan bergabung di line telepon. Untuk pagi ini, Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Popiana. Baik, terima kasih Bu Indra. Mangga dengan Pak Ustadz terima Nasuha. kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah mendengarkan. Halo, suaranya Karena kan mungkin agak sedikit menyimpang. Begini Ustadz, ada suami istri bercerai, punya anak 1. Nah, anaknya ikut ibunya karena si ibu ini punya penghasilan begitu. Dan menurut hukum kalau masih kecil kan jadi di hak ibunya. Nah, tapi kemudian ibunya meninggal. Nah, yang saya tanyakan, kalau ada hari-hari di mana di masjid dibagi santunan untuk anak yatim, anak itu nggak dapet karena katanya itu ayahnya ada loh, tapi kan dia yatim tadi yatim. Ikut ibunya, lalu ibunya meninggal, ikut keluarga yang lainnya, tapi tidak dari pihak ayahnya. Nah, ini bagaimana? Apakah dia termasuk anak yatim
atau bukan? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bung Pian. Baik, terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra sudah bersama Ustaz Nasuha untuk kesempatan pagi ini. Pendengar, silakan Anda bisa berinteraktif kembali di dua nomor telepon kami, yaitu di 0231 84932559 ataupun WA kami di 081324951935. Tapi dijawab dulu Pak Ustadz, kita jawab ataupun Pak Ustadz jawab dulu terkait dengan pertanyaan dari Ibu Indra. Silakan. Ya, terima kasih Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur, kaitannya dengan ada suami istri cerai, kemudian anaknya itu ikut sama ibu. Itu biasanya di mana-mana demikian. Ya. Bahkan kewajiban ibu itu memberikan hadona, hak asuh yang cakap dari ibu biasanya. Ternyata ibunya meninggal dunia berikutnya. Kategori anak ditinggal oleh ibu namanya anak piatu. Iya. Kalau yang meninggal dunia ayah namanya yatim piatu. Tapi kalau orangnya sudah dewasa, kalau sudah tua kayak saya, meninggal dunia semuanya namanya yatim piano. Gayanya gitu. Nah, bagaimana ketika anak itu ibunya lebih dulu meninggal dunia atau meninggal dunia di bawah usia 17 tahun disebut sebagai piatu tadi. Nah, ketika ada pembagian apapun, maka walaupun anak ini adalah orang tua ibunya meninggal, tetap dia dapat. Tapi dapatnya bukan dari anak yatim sebetulnya. Dilihat dari masalah ada atau tidaknya dari aset ataupun harta itu. Kan ada anak yatim, kan ada orang tuanya kaya kan gitu. Maka dalam istilah dalam asnaf pembagian zakat itu tidak ada istilah anak yatim piatu tuh. 8 asnaf itu. Yang ada adalah fakir miskin. Ketika anak yatim itu dia dapat bukan dari masalah anak yatim piatunya, tapi dilihat dari fakir miskinnya. Karena ada anak yatim tapi orang tuanya kaya. Iya kan? Maka dia tidak dapat dari pembagian asnaf tadi. Tinggal dilihat asnafnya itu anak yatim itu apakah orang tuanya kaya atau tidak. Nah, kalau dia seandainya tadi karena alasan karena ada ayah, bukan masalah itu sebetulnya. Dilihat dari orang tuanya kaya atau tidak. Karena tadi sebagaimana sampaikan bahwa 8 asnaf itu tidak ada namanya yatim piatu. Paling ada pada surat Al-Maun ketika orang itu menghardik anak yatim itu dipertanyakan keislamannya cuma itu. Karena banyak ketika anak yatim itu dihardik dan seterusnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, kan gitu. Di situ ya. Jadi kembali lagi persoalan anak piatu itu kalau seandainya orang tuanya tidak punya, dia dapat hak dari pembagian harta zakat tersebut. Tidak melihat dari orang tuanya masih hidup yang siapa tuh ayahnya gitu. Ya, gitu. Ya, kalau pembagian waris ya mesti dapat harus dapat karena kan anak satu dengan anak yang lain dengan ayah ibunya tidak ada istilah mantan kan. Nah, gitu. Tapi kalau pembagian zakat dilihat dulu berarti apakah dia fakir atau enggak begitu Pak ya. Karena anak yatim banyak anak dari anak kaya, orang kaya kan gitu. Makanya tapi yang terpenting kita jangan menghardik anak yatim gitu. Walaupun kaya ataupun fakir gitu Pak ya, apalagi fakir ya Pak ya. Masalah. Baik. Pak Sumadi, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon di channel YouTube kami untuk kesempatan pagi hari ini. Katanya alhamdulillah saged hadir katanya. Terima kasih Pak Sumadi di Jakarta kalau tidak salah ini. Baik. Oh, Jakarta. Ya, baik, dan dari kita ke WA Pak Ustadz untuk pagi hari ini terima kasih sudah berkirim WA di 081324951935. Dari Pak Harun di Kudus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga pada sehat selalu. Amin. Saya Pak Rianto dari Kudus. Oke, saya mau tanya Pak Ustadz, tetangga saya janda lalu di madu. Dalam tanda kutip ini nikah siri katanya. Orang di madu nikah siri. Orang juga sama-sama punya anak lalu sekarang sudah berhasil membangun rumah dan lain-lain. Yang saya tanyakan bagaimana cara bagi waris jika si suami ini meninggal dunia terlebih dahulu gitu. Yang meninggal dunia siapa nih? Si jandanya katanya gitu. Oh, si janda. Ya, yang jandanya ini nikah siri. Ya, nikah siri seperti apa? Ini hukumnya nikah siri, kemudian membagi warisnya seperti apa begitu Pak Kiai? Silakan Pak. Kaitannya dengan nikah siri, secara kekuatan hukum di negara tidak kuat. Tidak kuat.
Nah, makanya bagaimana cara pembagiannya ketika salah satu di antara suami istri meninggal dunia, maka kalau pembagian secara non litigasi, artinya secara keluargaan, ya dia dapat karena nikahnya secara syar'i sebetulnya sih, tapi bedanya tidak tercatat di KUA. Baik, kita akan sapa dulu ya Pak Kiai ya. Ya. Nanti sampai di KUA nih Pak Kiai. Dari Pak Harun. Kita sapa dulu pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yan. Pak Derubin monggo silakan dari Brebes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Derubin Brebes pripun kabare? Kabar saya Alhamdulillah. Ustaz mari Semarang dari bahasa Jawane lancar gitu. Anu Ustaz, terima kasih kepada pemberian tadi. Jadi Ustaz memperhatikan situasi-situasi di dalam koran atau pers, masalah berita-berita yang ada kaitannya dengan Hari Rebo ini. Jadi terima kasih tadi contoh-contoh nyata supaya kita yang mendengar juga memang menjadi jelas. Kadang-kadang paham itu tadi memang iya. Jadi kalau anak meninggal, orang tuanya dengan anak tuanya meninggal kadang-kadang ada pemahaman bahwa anaknya tidak keduman, tidak mendapat. Tapi tadi kan yang jelas karena anaknya punya keturunan, jadi ada hak waris pengganti ya. Ya ada AWP-nya. Lah, pertanyaan yang saya tanyakan begini, Ustaz. Kalau cerai hidup artinya mereka saling sesudah ada perjalanan ke pengadilan. Nah ini mereka hanya menyelesaikan masalah urusan yang pertama selesai. Lah untuk kalau masih hidup ini hak warisnya ada apa tidak? Yang disebut hak waris ini apakah mereka yang meninggal setelah orang tuanya meninggal, jadi ada hak waris. Jadi kalau ada hak waris itu kaitannya dengan kematian seseorang. Ini bagaimana penjelasannya? Kalau cerai hidup kan tidak ada masalah. Tapi kalau yang salah satu meninggal kan memang ada hak waris. Mohon penjelasannya. Lalu tadi pengertian yang saya pahami itu aplikasi itu adalah kumpulan-kumpulan yang jenis dari hukum Islam ya. Tapi kalau omnibus ya, law atau bahasa Inggris omnibus, itu dari kumpulan beberapa hukum. Lebih luas itu omnibus. Jadi kalau kompilasi sejenis omnibus ya, seperti kita pernah baca bahasa Inggris omnibus karangan Karl May atau karangan Herbert and Casson umumnya begitu. Barangkali itu saya Ustaz mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak ditanyakan nih Pak Ustaz ya, Pak, terkait dengan kalau cerai hidup gitu Pak Ustaz, apakah juga bisa dibagi waris atau seperti apa? Tapi kan kalau kata Pak Ustaz yang saya pahami, kalau ada yang mau bagi waris itu harus adanya kematian terlebih dulu gitu Pak Ustaz ya. Tapi kita coba dijawab nanti Pak Ustaz. Dari KUA dulu nih, dari Pak Harun di Kudus nih Pak Ustaz, silakan. Terima kasih Pak Harun, kita lanjutkan. Jadi ketika menikah siri tidak tercatat di KUA, maka ketika salah satu ahli warisnya itu menggugat di pengadilan, maka tidak dapat hak waris. Kalau pembagiannya oleh hakim di pengadilan agama, sekali lagi, yang tidak punya catatan nikah, maka tidak dapat hak waris. Itu sebabnya dikatakan sah sebagai anak kandung dilihat dari catatan pernikahan tadi. Maka ketika secara keluarga dia dapat, tapi di pengadilan tidak dapat. Sebabnya kalau sudah ada nikah siri pasti ada orang yang dirugikan kadang-kadang. Yaitu tadi bahasa tadi tuh apa tuh poligami tadi ya. Poligami. Nah makanya ketika poligami kalau bisa minta catatan di KUA juga. Saya sama-sama dalam mendapatkan hak waris tadi. Itu kalau berani kepada istri pertama ya. Oke gitu ya. Kaitannya dengan masalah cerai hidup dan cerai mati sebetulnya betul, betul. Kalau cerai mati sebelum harta dibagi waris, maka harta-harta yang dapat setelah menikah namanya harta bersama dibagi dua dulu. Termasuk cerai hidup juga.
harta gonogini, harta bersama ketika cerai hidup tetap dapat bagian. Separuh dari mantan suami, separuh untuk mantan istri. Itu masalah harta bersama. Entah cerai hidup, cerai mati, harta bersama tetap dibagi dua loh Mas Fian. Itu garis tengahnya gitu. Headline-nya lah gitu loh. Tetapi ketika meninggal dunia atau cerai mati tetap sama juga. Bedanya kalau cerai mati di samping harta bersama separuh untuk yang masih hidup, harta yang dibagi miliknya yang meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia masih ada ikatan pernikahan, karena cerai kan cerai mati sebabnya kan, maka hak waris dia dapat dari yang masih hidup. Contoh, suami meninggal dunia, maka istri dapat warisan dari suami. Jadi istri ini sebagai cerai mati ya, separuh dari harta bersama dan dapat 1/8 dari hak waris dari suami yang meninggal dunia. Beda kalau sudah dicerai hidup nih, tetap harta gonogini dibagi, kemudian meninggal dunia si suami, tapi sudah cerai. Maka istri yang dicerai waktu hidupnya meninggal dunia suami, maka tidak dapat hak waris. Gitu. Kecuali ini, kecuali baru dicerai, masih ada rujuk. Istilah masih masa iddah lah. Masa iddah. Ketika masa iddahnya dicerai, itu kan kurang lebih tergantung ketika suami istrinya itu biasa haid, maka salah satakuru ya, yakni apakah 3 kali sucian atau 3 kali haid. Lebih condong 3 kali haid lah. 3 kali haid ibaratnya itu ya 3 bulanan kurang lebih. Ketika baru 2 bulan kemudian meninggal dunia mantan suaminya ini, maka dia dapat hak waris masih. Karena masih ada harapan mantan istri balikan lagi. Iya, balikan lagi atau rujuk itu. Rujuk lagi. Tetapi kalau sudah lewat dari masa iddahnya, maka tidak dapat hak waris. Itu cuma itu aja. Intinya kalau kita cerai hidup gitu Pak Ustadz, apakah lebih baik dibagi 2 langsung atau seperti apa Pak Ustadz? Nah, ini problem di masyarakat ketika ada gugatan cerai, kadang-kadang lupa tidak minta putusan pembagian harta gonogini gitu. Jadi setidaknya ketika mau cerai minimal minta 3 gugatan. Gugatan pertama ditalak tadi atau dicerai. Gugatan yang kedua mohon harta-harta yang didapat setelah menikah itu dibagi harta gonogininya. Gitu. Apalagi ada turunan atau anak gitu Pak. Apalagi ada turunan kan gitu loh. Dan yang ketiga diminta kepada pengadilan atau hakim itu siapa yang lebih cakap untuk ngurus anak atau sebagai hak hadona. Karena tidak semua cakap, apalagi suami ataupun laki-laki. Kan tidak cakap kadang-kadang, mungkin karena kesibukannya dan seterusnya. Jadi setidaknya ada permintaan kepada hakim 3 tuntutan tadi. Tuntutan cerainya, tuntutan dibagi harta bersama, dan tuntutan siapa yang berhak untuk memelihara atau mengasuh anaknya. Gitu. Baik. Jadi ini pelajaran bagi kita ya pendengar ya. Kalau ini terkait dengan cerai hidup gitu. Kadang-kadang kan gitu. Paspor aja lah gitu ya Pak Ustadz ya, terkait dengan cerai hidup, yang laki-laki bawa rumah, rumahnya itu kemudian dia nikah lagi, ya udah dihakin oleh istri yang keduanya kan gitu. Sementara menurut hukum tidak bisa dibagi waris begitu ya Pak Ustadz ya. Iya, selagi masih itu tidak boleh dibagi waris. Iya betul, makanya gitu. Nah silakan pendengar, kembali Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231486374 ataupun di 023184932959 dan nomor WA kami di 081324951935 dan channel YouTube kami. Anda persilakan drop pertanyaan Anda ataupun juga yang Anda ingin tanyakan di live chat YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Kita menjawab pendengar yang sudah berkirim WA dari Bu Sari di Kedawung Pak Ustadz. Tapi kita sabar dulu deh pendengar yang sudah bergabung di line telepon untuk pagi ini. Kita akan menyapa Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Fian. Baik, dengan Bapak Madali ya? Bukan, dengan Pak Udin nih, salam kenal. Mohon maaf Pak Udin, mohon maaf. Iya. Pak Udin dari mana Pak Udin? Dari Kepompongan Talun, Pak. Oh, Kepompongan Talun. Maka Pak Udin silakan Pak Udin. Iya. Ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Udin di Kepompongan Talun ya. Iya, tadi kebetulan tuh saya Ya silakan.
tadi Pak Ustadz nerangkan suami yang meninggal ya. Tapi ini kebetulan saya istri yang meninggal Pak Ustadz. Oh gitu. Ya. Iya, tapi punya anak angkat satu. Anak angkat satu. Anak kandung ada Pak? Anak angkat. Ya anak kandung ada nggak Pak? Punya anak angkat Kak? Oh, nggak punya kebetulan. Oh nggak punya, oke baik Bapak. Iya, mohon terima kasih Bang Buyan. Baik, terima kasih Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini juga ada sebagian realita di masyarakat ya Pak Kiai ya atau Pak Ustadz ya, bahwa ini anak angkat nih menjadi dalam tanda kutip, kalau menurut yang nggak saya baca ini tidak mendapatkan hak gitu ya. Nah ini seperti apa Pak Ustadz penjelasan, silakan. Jadi suami istri kemudian ditinggal oleh istri, ya itu kan Pak Udin kan berarti kan suaminya kan. Itu tapi namanya. sabar dulu ya Pak Ustadz ya. Pendengar yang akan bergabung di line telepon, kita akan sebentar ya Pak Udin ya. Kita menyapa dulu pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Mohon maaf. Samiun. Pak Samiun dari Cirebon. Dari Cirebon. Silakan Pak Samiun. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Sebenarnya ini bukan pertanyaan tapi pendapat ya. Jadi saya pernah bertanya kepada guru tentang waris dari Indramayu, Pak Kiai siapa lupa namanya. Oh, jangan Kiai Nasuhan. Yang namanya harta gono gini itu gono itu harta bawaan suami, gini harta bawaan istri. Nah, kalau yang hasil usaha bersama kan namanya harta bersama. Nah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Samiun, terima kasih sudah berkenan bersama kami dari Cirebon pada pagi hari ini, dan dijawab dulu pertanyaan dari Pak Udin di Kampung Pohon terkait dengan anak angkat. Silakan. Jadi anak angkat dengan ayah dan ibu angkat secara hukum waris tidak saling mewarisi. Apalagi kalau kita melihat dari historis ataupun sejarah dalam SKI itu bahwa anak angkat ini kebiasaan masyarakat jahiliyah. Bahkan Nabi pun sempat mengangkat anak namanya Zaid bin Harithah. Kemudian karena melampaui batas, anak tersebut binnya diganti gitu loh. Bukan menjadi bin anak kandung, tapi binnya dari bukan anak angkat, ayah angkat. Contoh Nabi Muhammad juga sama. Dulunya namanya Zaid bin Harithah diganti Zaid bin Muhammad. Langsung Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, dilanjutkan dengan ayat 40-nya. Nah, di situ. Nah, kalau kemudian ada anak angkat pun tidak saling mewarisi gitu loh. Nah, kalaupun anak angkat dapat, itu bukan melalui warisan, melalui bisa wasiat wajibah atau melalui hibah. Wasiat wajibah atau hibah kepada anak angkat tidak boleh melebihi sepertiga dari aset yang ada milik ayah angkat atau ibu angkat tersebut. Yang paling berhak adalah di samping suami adalah yakni saudara-saudaranya istri yang meninggal. Kan yang meninggal si istri nih. Ya, betul. Ya Pak Udin sebagai suami kan, itu loh. Tapi ingat kita berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Semiun juga, Pak Semiun juga kaitannya dengan harta gono gini. Emang kalau harta gono gini sebetulnya harta didapat setelah menikah, sebetulnya disebut sebagai harta gono gini. Beda dengan harta bawaan. Kalau masalah diinterpretasi harta gono gini, gono milik harta bawaan suami, gini milik harta bawaan suami istri. Maksudnya itu adalah didapat setelah menikah. Suami kerja, berarti namanya gono kan gitu loh. Istri bekerja berarti gini lah. Atau disebut sebagai harta bersama sebetulnya sih. Istilah gono gini adalah istilah Jawa. Kalau istilah orang Sumatera namanya raja kaya. Ada istilah-istilah yang lain yang intinya adalah harta bersama. Beda dengan harta bawaan. Kalau harta bawaan itu didapat sebelum menikah, gitu loh. Nah, harta gono gini atau harta bersama juga diatur dalam kompilasi hukum Islam. Tepatnya pada pasal 96 dan pasal 97. Kalau pasal 96 kaitannya dengan salah satu meninggal dunia. Kalau 97 maksudnya itu namanya cerai hidup dan cerai hidup.
Jadi janda dapat setengah, duda dapat setengah. Itu ya. Jadi namanya gonogini sama seperti harta bersama sebetulnya. Makanya ketika meninggal dunia, maka dia dapat hak separuhnya. Berarti gininya untuk suami, untuk istri. Itulah. Kalau gono berarti separuh untuk suami. Karena meninggalnya istrinya dan seterusnya. Jadi kembali pada diri masing-masing. Dan Al-Qur'annya surat An-Nisa 32. Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Itu ada istilah kasab. Kasab ini adalah usaha, berjuang, susah senang antara suami istri. Nah, silakan, itu ada yang bel lagi. Baik, kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam, Mas Pianawansa. Silakan Pak Setiono, monggo langsung saja. Assalamualaikum Bapak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili keluarga jauh Pak Ustadz. Mohon solusi dari Pak Ustadz. Keluarga kita hari ini mau sedekah subuh, tapi rumahnya agak jauh dari kami. Tapi buat anak yatim Pak Ustadz. Tapi ada janda yang sedang sakit yang di rumah itu, tapi di sebelahnya. Jandanya muda atau udah tua, Pak? Sudah tua lah. Oh, sudah tua. Ya, oke. Dia tidak punya keluarga. Jadi keluarga kami tadi telepon suruh nyampaikan kepada Pak Ustadz Nasuh Al-Fakih, minta solusinya. Yang kami tanyakan, mana yang didahulukan Pak Ustadz? Janda yang sedang menderita sakit atau anak yatim dulu? Terima kasih. Atas solusi dari Pak Ustadz Nasuha Fakih. Tak lupa terima kasih pula kepada Mas Pianawansa yang telah berkesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sembah nuwun Pak Setiono. Mungkin ada tambahan lagi Pak? Boleh. Ustaz, terkait dengan tadi Pak Udin ini terkait dengan anak angkat ya Pak Ustaz, dan kemudian Pak Samiun tadi Gono dan Kini, silakan. Kan sudah tadi jawab. Sudah ya? Oke. Oke, berarti tidak ada tambahan ya? Nah, intinya seperti apa ketika Pak Udin ini ingin dalam tanda kutip anak angkatnya ini Pak Ustadz? Jadi anak angkat dari Pak Udin ini dia tidak dapat hak waris dari ibu angkatnya. Sebenarnya begitu ya Pak? Kalau dia dapat bukan melalui warisan, tapi melalui hibah. Ataupun hibahnya lupa, kalau hibah kan masih hidup. Hibahnya lupa, kemudian ada istilah dalam kompilasi adalah wasiat wajibah. Jadi ketika anak angkat tidak dapat hibah, maka melalui wasiat wajibah. Artinya harus diberikan lah ibaratnya wajibah sih masalahnya, tapi tidak boleh melebihi sepertiga. Karena hak waris adalah suami dan saudara-saudaranya istri. Itu yang paling utama kan, orang suami dulu, baru saudara istri kalau ada. Jadi intinya harus urut dulu dari saudara-saudara istri yang meninggal tadi ya Ustaz? Iya, betul. Saudara kandung. Iya, saudara-saudara kandung begitu. Karena saling mewarisi ada dua sebab. Sebab pertama karena pernikahan, berarti suami. Sebab keturunan karena salah satunya adalah saudara. Karena sekandung gitu loh. Darahnya sama. Orang tuanya sama gitu, dapat saling waris. Kalau anak angkat kan tidak ada nasab, orang lain masalahnya, gitu ya. Baik, mudah paham ataupun mengerti ya Pak Udin ya. Nanti kalau tidak mengerti bisa kontak di Pak Nasuha ataupun di RRI gitu ya. Baik. Pak Setiono menjawab lebih dahulu mana? Lebih dahulu mana antara anak yatim dan janda yang tua nih Pak. Apalagi jandanya udah tua. Yang nanya sakit kan ini kan sebuah fenomena atau masalah kenyataannya. Yang paling utama ya janda yang harus kita tolong. Bisa melalui segera diobati dan seterusnya. Obat butuh biaya. Nah, biaya itulah yang paling utama untuk janda tadi. Jangan sampai kita terlambat untuk menolong orang yang sedang sakit, apalagi janda yang sudah tua, itu loh. Masalah anak yatim kan tadi sampaikan ada dua anak yatim tuh.
Ada anak yatim yang miskin, Iya. ada anak yatim yang Kaya. kaya kan gitu loh. Dia dapat karena bukan anak yatimnya kalau saya sih, tapi Karena lihat fakirnya. dari fakir miskinnya kan gitu. Dan anak yatim tidak semuanya sangat-sangat membutuhkan. Yang sangat membutuhkan adalah siapa? Janda yang sedang sakit. Ditambah lagi jandanya janda tua kan gitu loh. Janda muda jangan ya Pak. Itu ya. Maksudnya janda muda itu masih bergas, masih anu lah gitu. Tapi kalau sudah janda tua, masya Allah ya. Pak memang Setiono harus bantu. jawabannya siapa yang lebih didahulukan? Iya, betul. Yang lebih didahulukan adalah janda yang sedang sakit, Baik. apalagi sudah Tua. tua kan gitu. Kita ke WA Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, bagaimana kalau suami istri cerai? Suami istri sudah cerai, tapi sang istri tidak diberi harta gono gini karena katanya itu milik anak-anak. Mohon penjelasannya Pak Nah, Ustadz. ini problem Dan suami juga. meninggalkan hutang pada keluarga istri, juga tidak dibayar sampai sekarang. Wow, Iya. tidak diberi harta gono gini tapi meninggalkan hutang. Oh, silakan Pak Ya, Ustadz. Monggo. kadang-kadang salah persepsi juga ketika suami istri cerai, pasti yang korbannya tuh anak sebetulnya. Iya. Nah, kemudian ketika suami istri cerai, ini konon katanya nggak usah dibagi gono gini katanya. Nanti biarkan untuk anak. Untuk gitu anak. loh. Itu demikian kan? Iya, iya. Tapi sebetulnya yang baik adalah harta-harta yang didapat setelah menikah, kemudian cerai hidup, maka dibagi harta gono gini itu. Maka jangan lupa ketika perceraian di pengadilan agama, selipkan permohonan pembagian harta gono gini. Nah, kedua orang tua walaupun mantan, tapi kewajiban hadona kepada anak itu semuanya kewajiban semua. Oke. Orang tua sebagai suami sebagai ayahnya dari anak, Anak-anak. kewajiban memberi nafkah untuk anak. Begitupun ibu ya, ibu punya kewajiban hadona kepada anaknya. Jangan terlena. Kadang-kadang ketika cerai itu terlena semua. Suaminya nikah lagi dengan istri kedua, Iya. lupa pada anak. Anaknya telantar ya. Nah, terlantar kan itu loh. Kemudian istrinya dicerai, kemudian nikah lagi dengan suami kedua. Terlantar nggak? Iya. Nah, ini yang tidak boleh gitu loh. Malah menjadi korban, makanya anak jadi korban ketika cerai. Makanya kata Nabi, hal yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah cerai. Ceraian. Ya, abghadul halali indallahi tolak. Kenapa sebabnya perbuatan halal dibenci oleh Allah? Karena ada faktor tadi, orang yang dirugikan. Siapa yang dirugikan tadi? Anak-anak Anak-anak. gitu loh. Iya. Anak terlunta-lunta, anak tidak ada yang memperhatikan dan seterusnya gitu loh. Makanya ketika cerai itu perhatikan semua. Jangan terlena gara-gara nikah lagi kan gitu. Karena tetap sampai kapanpun kewajiban hadona melekat pada diri ayah dan ibu. Jadi kalau yang saya sikapi Pak Ustadz terkait dengan tadi perceraian Pak Ustadz ya, ini kan kadang-kadang kalau anak-anak ikut ibunya gitu, kebetulan ibunya ini nggak kerja, tapi orang bapaknya ini ya udah kalau ikut ibunya ya tanggung jawab ibu lah kan. Itu Gitu. salah juga. Salah juga gitu. Padahal intinya kan harus dua-duanya Pak Ustadz ya. Iya, jangan sekedar bikin anak saja gitu. Oke. Kewajiban itu harus diperhatikan. Kewajiban ya. Walaupun itu sudah cerai gitu ya Pak. Iya. Ya. Lalu melekat tetap kewajiban hadonah Iya. oleh orang tuanya. Oke. Kalau mantan kan hanya suami istrinya. Iya. Tapi kalau anak ada mantan nggak? Gua ada. Pak. Nah kan gitu ya. Ya kita harus tahu lah. Betul. Jadi anak sampai kapanpun walaupun orang tuanya cerai tetap bukan mantan anak, Iya. tapi adalah anak kandung gitu loh. Entah itu dia nikah lagi atau tidak, tetap sebagai anak kandungnya dari ayah dan ibu. Baik, 1 menit saja ini pendengar terakhir untuk kesempatan pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Pak Maman. Dian. Pak Maman, singkat saja Pak, karena waktu kita sudah 56 Pak. Oke, silakan. Makasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yang punya ini- Perumnas. Di dalam satu pernyataan ilmu waris Pak di NKRI ini ada yang menyatakan bahwa di dalamnya ada hukum perdata, kemudian paroid dan adat. Nah, kaitan dengan paroid, apabila yang bersangkutan ahli waris ini Pak ya, Ya. yang bersangkutan melakukan pembunuhan, memfitnah, menghalangi, memalsukan, dan termasuk dalam ranah hukum, apakah yang bersangkutan mendapatkan hak atau tidak? Ya. Pak? Terima kasih. Oke, Wassalamualaikum baik. Ya. warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan saja Pak Ustadz, wabarakatuh. waktu Oke. yang batasi, silakan. Jadi ada mawani'ul irsi, hal-hal bisa penghalang tidak mendapatkan waris. Ya. Nah, ini secara perdata dia tidak dapat hak waris, secara pidana dia akan dihukum. Ya. Nah, ada 3 mawani'ul irsi. Yang kedua karena sebab berbeda agama antara orang tua dengan anaknya. Baik. Nah, kemudian yang kedua karena sebab pembunuhan. Pembunuhan orang yang dibunuh dengan orang yang membunuh tidak saling mewarisi. Ini secara perdata ya, perdata Islam terutama. Karena waris adalah salah satu perdata Islam mengatur tentang mengenai saling mewarisi atau tidak saling mewarisi. Karena salah satu akibat dari tidak dapat waris karena sebab membunuh. Oke. Walaupun yang membunuh orang tua sekalipun membunuh anak, maka kalau anaknya kaya, orang tua tidak dapat waris atau sebaliknya gitu loh. Ada istilah mawaniul irsi, hal-hal yang penghalang karena sebab tertentu tadi. Ya, diatur pada kompilasinya pasal 173. Apal ya, karena saya sebagai di bidangnya salahnya gitu loh. Jadi ketika salah satu ahli waris membunuh tidak saling mewarisi. Di situ tepatnya pada pasal 173 dalam kompilasi hukum Islam. Baik. Pak Ustadz, waktu yang misalkan kita ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan singkat saja. Para pendengar dimanapun berada, mari kita bersama-sama gunakan ilmu waris ini, karena ilmu waris adalah diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga tidak ada problem masalah kalau sudah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan seperti contoh kasus ini, akibat dari tidak secara syar'i maka keponakan tega membunuh bibinya dengan modus karena dia tidak dapat hak waris karena orang tua lebih dulu meninggal dunia konon katanya. Mudah-mudahan dengan pencerahan melalui Mutiara Pagi ini bisa saling memahami, dan bagi yang tidak memahami kita ikuti di episode berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nasuha yang sudah bersama pendengar dalam rangkaian kajian Mutiara Pagi Interaktif, dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami melalui line telepon dan juga channel YouTube kami RRI Cirebon dan di frekuensi kami untuk pagi ini dalam Mutiara Pagi Interaktif. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami akan segera jalan tepat pukul 6 saat Anda menyimak berita daerah pagi. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.